Halo, selamat datang di Ruang Ngobrol. Kali ini saya sendirian. Jadi sebelum kita bahas Ruang Ngobrol ini, art preview ini nanti akan tidak lama lagi mungkin kita akan berganti nama ya. Eh, jadi mungkin jadi Ruang Ngobrol sih. Jadi kalau kalian apa namanya nanti nyari kok nggak ada art preview, mungkin namanya udah ganti jadi Ruang Ngobrol. Jadi kalian bisa nge-search-nya Ruang Ngobrol aja. Oke, langsung aja ke pembahasan. Nah, kali ini saya mau bahas eh, Jujutsu Kaisen 0 The Movie yang apa yang akan tayang secara reguler besok Rabu, tapi kemarin itu hari Sabtu itu ada fan screening, kemudian Minggu, Senin sama Selasa ada sneak preview. Emang digimikin habis-habisan sih sama sama CGV dan sama Fit Pictures terutama ya. Nice nice nice, karena emang hype-nya gede banget sih. Kalau mau nonton sneak preview nanti ada bonusnya, nonton fan screening juga ada bonusnya. Kebetulan kemarin saya sempat nonton fan screeningnya sih yang hari Sabtu, tapi yang di Jogja bonusnya kurang satu. Nanti disusulin katanya. Oke, langsung aja kita bahas Jujutsu Kaisen 0 The Movie ini sebagus apa sih? Apakah live up the hype ataukah cuman your usual anime movie aja. Nah, sebenarnya gini sih, pertama saya ingin bahas tentang apa, uh, Jujutsu Kaisen 0 ini letaknya di mana dari franchise Jujutsu Kaisen. Nah, ini mungkin tren ya setelah Kimetsu no Yaiba yang biasanya movie anime itu bikin cerita sendiri. Apalagi dari cerita long run yang adaptasi komik. Kayak Fairy Tail, Boku no Hero itu movie animenya dia nggak kanon, non kanon atau semi kanon. One Piece pun seperti itu. Mereka ceritanya nggak ada di komik. Nah, tapi Kimetsu bikin tren baru nih, Kimetsu no Yaiba kemarin ini. Kebetulan saya juga sempat nonton dan saya ngerjainnya juga. Dia bikin anime movie tapi ngambil cerita dari komik. Jadi apa ya? Istilahnya lanjutan movie-nya. Kemudian ini ditiru sama Jujutsu Kaisen. Bedanya adalah Jujutsu Kaisen 0 ini ngambil prequel. Jujutsu Kaisen 0 ini sebenarnya adalah komik yang dibuat Akutami GG sebelum Jujutsu Kaisen serialisasi di Weekly Shonen Jump. Makanya dia sifatnya adalah prequel. Komiknya pun terbit dalam bentuk komik ya, sebagai prequel itu. Nah, kemudian Mappa kayaknya bagus nih kalau ngikutin trennya gini. Dia bikin anime movie yang connected sama serialnya. Hype-nya gede dong. Hype-nya gede karena urgensi buat nontonnya juga gede dibandingin sekedar taruhlah animenya Fairy Tail, animenya Boku no Hero yang kita nonton cuma buat fan service aja gitu, bukan bukan nonton harus nonton karena dia ada nyambungnya dengan movie, ada series, ada nyambung pun cuma sekedar note aja ya, bukan yang in story-nya nggak nyambung. Nah ini Jujutsu Kaisen 0 ini bagusnya adalah dia sama kayak Kimetsu no Yaiba Mugen Train, dia nyambung. Nanti karakter-karakter utamanya akan muncul, musuhnya pun juga sama dengan Jujutsu Kaisen, si Suguru Geto itu. Nah yang menarik juga di sini, kita diberikan tokoh utama yang cukup berbeda dibandingkan tokoh utama yang apa namanya dari Jujutsu Kaisen. Sifatnya ya, Yuta Okotsu kan itu sifatnya itu kan agak mik ya, apa ya, mik, agak penakut, agak kanuan, makanya eh, menarik karena bagaimana ini kita tahu tokoh ini OP banget. Karena dia di serial disebutin kalau ada anak kelas 2 yang sangat-sangat kuat namanya Yuta. Tapi kita ngelihat originnya di sini, yaitu yang bikin fans punya keterikatan lebih. Aku pengen nonton nih, urgensi buat nontonnya tinggi itu loh. Karena ada kaitan aslinya dengan Nanum. Kalau ceritanya sendiri, eh, dia apakah benar-benar origin Jujutsu Kaisen? Enggak juga. Dia tuh nyeritain Yuta prequel dan nyeritain sedikit latar belakangnya Gojo dan Suguru itu yang jadi villainnya di Jujutsu Kaisen ya, di serialnya. Yang menarik lagi adalah bagaimana uh, ini tuh benar-benar di set up untuk
ketika kamu nonton Jujutsu Kaisen 0 ini akan ada hint-hint buat season berikutnya. Bagaimana Shibuya nanti dianimasikan, bagaimana hubungan antara Suguru dan Geto ini yang nanti akan dianimasikan juga. Ini benihnya udah ada di sini nih. Jadi kayak ini bener-bener serial yang bener-bener wajib tonton untuk penggemar Jujutsu. Highlightnya memang di Yuta. Bagaimana yang menarik dari Yuta itu kan gap ketika dia itu jadi orang penakut, kemudian jadi OP itu kayak gimana. Yang menarik itu kan ini. Nah, kemudian karena udah situ saya ingin ngomongin sedikit kekurangannya nih. Kebetulan saya udah pernah baca komiknya ya, yang Jujutsu Kaisen 0. Hal yang saya inginkan dari filmnya adalah dia nge-highlight hal-hal yang di komik cuman digambarin sekilas lalu. Karena komiknya cuma 1 volume, jadi adegan pertarungannya agak-agak ya singkat gitu aja. Nah, di sini di film ini adegan pertarungannya yang Yuta bagus. Yang penyerangan yang Yaku 1000 iblis tuh itu bagus. Itu iblis-iblisnya digambarkan dengan baik. Terus karakter-karakter yang harusnya nggak ada di komiknya dimasukkan. Ada yang buat back to back ke season 1, ada Nanamin, ada kan. Nah, kemudian juga ada yang buat ngehin ke season 2. Ada beberapa karakter yang dikeluarin di sini dulu buat jadi perkenalan. Ini keren, ini pinter banget sih Mapa. Jadi buat mereka nanti kalau udah nonton ini pas ngelihat karakternya di season 2 jadi itu yang kemarin keluar, itu bagus banget sih, itu pinter banget Mapa. Yang saya nggak begitu kurang serak sih bagaimana pertarungan Yuta dan timnya, anak-anak kelas 2 itu, terutama anak-anak kelas 2-nya itu kurang di highlight. Nah, di komik lebih singkat lagi, di sini lebih di up. Mereka ada skinnya lah, gelutnya itu ada skinnya. Tapi ya menurutku bisa deh kayaknya lebih banyak lagi skinnya. Di bulinya Goto ngebully mereka itu bisa kayak gimana, itu bisa deh harusnya. Sayangnya enggak sih, sayangnya cuman ya udah skill ada, dan nge-highlight juga gimana kuatannya Panda sama Toge, tapi ya udah segitu doang. Menurut saya kurang. Highlight utamanya tentu Yuta. Nah, yang Yuta ini untungnya dia di highlight dengan sangat bagus ya. Dengan sangat bagus. Pertarungannya, animasinya, personifikasinya Rika dan lain sebagainya. Itu bagus banget. Jadi nonton buat adegan pertarungannya aja emang worth. Dan lagi emang yang ingin saya highlight juga bagaimana Jujutsu itu memang fokusnya ada di pertarungan. Kita nonton Jujutsu itu karena bukan kayak Candy ya, kita nonton karena karakternya bagus, dalam artian karakternya mancap di hati ya. Enggak, ini adegan pertarungannya bagus-bagus, konsep-konsep kekuatannya bagus-bagus, seperti Hunter x Hunter lah ya. Kita nonton itu karena itu dan kita dapat itu, cukup. Bukan berarti ceritanya jelek, tapi memang kedalaman ceritanya emang nontonnya nggak sebaper ketika nonton Mugen Train sih. Itu mungkin yang kecewa enggak sih, tapi emang ya udah, emang ekspektasinya segini, dapatnya segini, jadi ini film bagus. Bagaimana polemiknya Yuta ya sama Rika itu juga digambarkan sesuai porsinya, sesuai seperti di komik, seperti itulah. It's good, but buatku nggak yang great gitu. Itu bukan kekurangan ya, itu aku cuman iseng membandingkan aja. Itu bagus kok, tetap bagus sebagai sebuah adaptasi film Jujutsu Kaisen 0. Ini adalah adaptasi yang sangat luar biasa, yang melebihi materinya, karena itu ada beberapa tambahan yang dia ngasih referensi ke season 1, kemudian juga ngasih preview ke season 2 nanti. Ini loh karakter yang akan muncul, ini loh nanti hubungannya kayak gimana. Gojonya bagaimana, kalau ada yang nanya Gojonya gimana, ya Gojo digambarkan sebagaimana Gojo. Kalau kalian suka Gojo, kalian bakal suka ini. Apalagi kalau kalian suka Yuta ya, karena emang ya ini Yuta banget sih, Yuta sentris. Seiyunya juga di luar dugaan. Aku ketika pengumuman seiyunya tuh aku agak gimana ya, kok dia sih gitu. Tapi pas dimainin juga nggak sesuai bayanganku, tapi juga nggak jelek. Jadi oke aja kok seiyunya, lain sebagainya. Terus
highlight buat Maki ini agak ketinggian sih menurut gue. Karena nggak ada heroinnya ya di sini. Jadi Maki kayak di apa ya? Jadi adegan-adegan pas ada dia tuh apa namanya? Keren banget lah. Bukan keren ya, apa ya istilah ya? Pokoknya dia di highlight jadi heroin lah di sini. Yang kalau di komik nggak begitu ya, nggak terlalu. Tapi di sini cukup ditonjolkan jadi heroin. Ada Rika sih, tapi Rika kan monster ya. Jadi ya, oke okay lah. Jadi kalau verdict dari saya sih, apakah layak tonton? Sangat layak tonton sekali Jujutsu Kaisen ini. Jujutsu Kaisen 0 ini karena dia selain karena dia bertindak sebagai prequel yang emang harus ditonton, dia juga presentasinya juga luar biasa. Dari segi yang kita harapkan dari Jujutsu Kaisen ya. Kalau kalian suka Jujutsu Kaisen season 1, kalian pasti suka ini. Apakah ini aman ditonton kalau belum nonton Jujutsu Kaisen? Aman banget karena semuanya dijelasin, apa itu jujutsu, apa itu kutukan, apa itu semuanya dijelasin secara singkat secara sama Gojo di sini. Dan ya itu ini film entry aman. Kalau kalian belum tahu Jujutsu Kaisen, kalian bisa nonton dari sini. Kalau kalian udah suka Jujutsu season 1, kalian pasti suka ini. Oke, mungkin itu aja review singkat dari saya soal Jujutsu Kaisen 0. Jangan lupa subscribe, komen. Nah, kalau kalian ada yang ingin kita diskusikan, kita coba diskusin. Kalau kalian ingin request something ya nanti coba kita usahakan. Oke. Thank you guys. Sampai jumpa lagi di konten kan berikutnya. Bye.